Terima kasih, Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Iya, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Cyber Muhammadiyah, Bapak Dr. Bambang Rianta yang tadi sudah secara resmi membuka diskusi kita pada pagi hari ini, dan kepada moderator Mas Muhammad Soleh, tentu juga kepada host yang tadi sudah mengantarkan kita ke ruang Zoom pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta kuliah online pagi hari ini, semoga topik yang dipilih pada pagi hari ini bisa menjadi pengantar awal untuk memasuki perkuliahan baru bagi rekan-rekan yang bergabung di Universitas Cyber Muhammadiyah. Topik yang dimintakan kepada saya adalah pemilihan umum demokratis, prinsip-prinsipnya dalam konstitusi Indonesia. Saya berharap nanti kalau ada kesempatan, teman-teman yang ikut kuliah ini nanti bisa membaca buku yang saya tulis dengan rekan saya di Andalas. Judulnya Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia. Jadi hampir seluruh bahan yang hari ini akan jadi pengantar diskusi kita itu diambilkan dalam buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit Raja Wali Press ini. Teman-teman sekalian, saya perlu mengklarifikasi dulu. Pertama, saya tentu berupaya menghindari soal-soal yang kontroversial terkait dengan pemilu, khususnya pemilu 2024 ini, karena sebagai hakim konstitusi, saya tentu harus menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan, termasuk seperti yang dikatakan oleh Mas Soleh tadi, beberapa pihak akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kalau ada yang tidak bisa saya jawab secara tuntas, bisa saja karena memang keterbatasan saya, tetapi juga mungkin karena saya membatasi diri untuk tidak menjawab semua pertanyaan, karena menjaga posisi saya sebagai hakim konstitusi. Izinkan saya memulai kuliah pengantar pada pagi hari ini dengan bercerita dulu apa gunanya konstitusi bagi sebuah negara, terutama konstitusi dalam pengertian tertulis. Kita paham konstitusi itu adalah hukum dasar yang di dalamnya nanti akan mengatur prinsip-prinsip dasar bernegara. Jadi apa saja prinsip dasar bernegara yang diatur di dalam konstitusi secara umum itu? Pertama, kira-kira ini negara memiliki institusi atau lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam negara itu, yang sering disebut sebagai lembaga negara. Kalau konstitusi sudah menyebut lembaga negara, itu hampir bisa dipastikan bahwa konstitusi itu juga akan mengatur secara minimal apa kewenangan lembaga tersebut dan bagaimana relasinya dengan lembaga lain di dalam negara yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, konstitusi dalam sebuah negara itu juga mengatur bagaimana hubungan antara negara dengan warganya. Nah, itu yang kedua. Jadi hubungan antara negara dengan warganya, karena apa? Di dalam konstitusi itu sendiri, secara minimal paling tidak juga diatur tentang hak-hak warga negara. Jadi begitu hak-hak warga negara dicantumkan di dalam konstitusi, maka tidak bisa tidak negara jadi memiliki memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi itu. Nah, itu di antara substansi yang diatur dalam konstitusi, termasuk di dalamnya secara minimum juga mengatur kira-kira sistem politik apa yang akan dibangun dalam sebuah negara. Misalnya
secara umum negara itu akan konstitusi itu akan menyebut ini negara dibangun dengan model sistem pemerintahan yang bagaimana. Sekalipun misalnya kalau kita lihat konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, tidak ada yang menyebutkan bahwa konstitusinya menganut, bahwa negaranya menganut sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensil, atau sistem pemerintahan campuran. Tapi kalau dibaca poin-poin yang ada dalam konstitusi sebuah negara, maka kita akan bisa menarik kesimpulan ini negara menganut sistem parlementer, ini negara menganut sistem presidensil, atau ini negara menganut sistem campuran. Misalnya, kalau kita belajar di konstitusi Filipina misalnya, maka kita akan tahu persis bahwa Filipina menganut model sistem presidensial. Kalau kita baca konstitusi Malaysia misalnya, maka akan dengan mudah kita mengetahui bahwa Malaysia itu adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kalau di bahasa konstitusi Prancis, maka kita akan tahu bahwa Prancis mengambil model sistem pemerintahan campuran. Begitu juga dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, konstitusi dalam hal pilihan-pilihan politiknya juga akan mencantumkan kira-kira negara ini menganut bentuk negara yang bagaimana. Apakah bentuk negaranya kesatuan, atau bentuk negaranya adalah negara dengan model federalis atau federalisme. Nah, itulah sebetulnya konstitusi keberadaannya dalam sebuah negara. Dalam konteks pilihan sistem politik tadi, biasanya negara akan mencantumkan juga di dalam konstitusinya berkenaan dengan bagaimana sistem politik itu dibangun. Dan kalau bicara bagaimana sistem politik itu dibangun, maka pemilihan umum akan menjadi elemen kunci yang tidak bisa tidak, itu akan disebut di dalam konstitusi. Jadi pemilihan umum akan menjadi elemen kunci yang dicantumkan di dalam konstitusi. Baik nanti akan diuraikan secara lebih detail, maupun cukup menyebutnya dengan hal-hal yang bersifat pokok atau mendasar saja. Teman-teman sekalian peserta webinar yang saya hormati, kalau kita lihat konstitusi kita di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh para pendiri negara, di ujung kekuasaan Jepang yang kemudian diketokkan palunya menjadi konstitusi resmi Indonesia oleh Soekarno atau PPKI ketika itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari 37 pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah yang diketokkan palunya oleh Soekarno ketika itu, belum ada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, memang kita tidak menemukan ada kata atau frasa pemilihan umum di dalam konstitusi yang awal itu. Jadi nanti teman-teman bisa membaca konstitusi awal yang disahkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan itu, kita tidak menemukan soal pemilihan umum. Kita tidak menemukan ada kata pemilihan umum dalam konstitusi di awal kemerdekaan itu. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa mereka tidak mengakui soal pemilihan umum. Paling tidak, teman-teman sekalian, ketika konstitusi menyatakan kedaulatan di tangan rakyat, secara implisit sebetulnya di dalamnya terkandung makna pemilihan umum. Itu yang pertama. Jadi sekalipun tidak eksplisit disebutkan dalam konstitusi, ada makna eksplisit, ada makna implisit yang diatur dalam konstitusi ketika disebut kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang kedua, kalau dibaca risalah pembentukan Undang-Undang Dasar yang diperdebatkan oleh para pendiri negara di awal kemerdekaan, mereka menyebut soal pemilihan umum. Namun memang pemilihan umum tidak dibicarakan lebih luas. Kenapa? Ketika itu para pendiri negara lebih dahulu memilih soal-soal yang tidak boleh tidak harus diatur dalam konstitusi
hanya untuk sekadar menjembatani kalau terjadi peralihan kekuasaan dari penjajah ketika itu Jepang kepada Indonesia merdeka. Jadi kalau dibaca di risalah itu selalu diingatkan, misalnya Rajiman ketika menjadi ketua BPUPK atau BPUPK itu selalu mengingatkan, tolong perdebatan tidak berkepanjangan dan bertele-tele. Karena apa? Yang paling penting adalah menyiapkan naskah dasar menuju Indonesia merdeka. Jadi memang situasi untuk membicarakan detail soal pemilihan umum itu tidak dilakukan sebagaimana misalnya pembicaraan soal pemilihan umum ketika Undang-Undang Dasar 1945 diubah oleh MPR pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Yang ketiga, di bagian ketentuan peralihan itu sebetulnya ada semangat akan segera melaksanakan pemilihan umum untuk mengisi lembaga-lembaga negara yang kemudian itu akan ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi itu postur konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh para pendiri negara yang memang dibikin begitu singkat, dibikin begitu cepat, dan kalau dibaca apa yang dikatakan oleh Soekarno, Bung Karno ketika itu, ini adalah revolusi Groenewald. Jadi dikatakan Undang-Undang Dasar revolusioner, kenapa? Itu mentransformasi peralihan dari zaman kolonial ke zaman Indonesia merdeka. Bahkan kalau kita ikuti misalnya, tahun 45 itu, pemilihan presiden itu kayak pemilihan ketua kelas saja. Kenapa kayak di pemilihan ketua kelas? Jadi tanggal 18 itu Bung Karno mengatakan kita harus segera menyelesaikan pembahasan ini karena di luar sudah menunggu banyak wartawan yang ingin tahu siapa yang akan memimpin republik ini. Tiba-tiba Otto Iskandar Dinata mengusulkan supaya kita bersepakat saja mengangkat atau menyetujui Bung Karno sebagai apa? Sebagai presiden. Dan semua peserta kemudian mengatakan apa? Setuju, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga dengan wakil presiden, menyebut Bung Hatta dan mengikuti dengan lagu Indonesia Raya. Bahkan itu jauh lebih sederhana dibanding dengan pemilihan ketua kelas. Sekarang pemilihan ketua kelas itu kadang-kadang voting juga dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, nanti apanya? Semangat untuk lebih memerdekakan republik itu jauh lebih penting dibandingkan soal-soal yang jauh lebih complicated dibandingkan mengisi struktur kenegaraan ketika itu. Nah, ini perlu dikemukakan kepada kita semua. Kenapa? Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 45 memang membuat pengaturan yang jauh lebih terbatas, jauh lebih singkat soal-soal bernegara. Makanya kalau dibaca penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu adalah dikatakan ini Undang-Undang Dasar yang sangat singkat dan sangat supel. Dan itu makanya dikatakan dia menjadi sangat fleksibel. Bahkan teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar 45 itu yang disahkan tanggal 18 itu pada bulan November sudah disimpangi oleh penyelenggaraan pemerintahan. Karena apa? Tiba-tiba kita beralih dari sistem presidensial dengan Soekarno sebagai presiden menjadi sistem parlementer. Ketika itu menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Jadi belum sampai beberapa bulan diketok palu, pada bulan November kita sudah beralih dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dan bahkan tahun 49 kita sudah menggunakan Undang-Undang Dasar baru, walaupun bersifat sementara, Konstitusi RIS 1949, yang kalau dibandingkan dengan apa? Dengan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949 itu sudah mengatur secara eksplisit soal pemilihan umum. Jadi sudah diatur dalam Konstitusi RIS 1949 itu berkenaan dengan pemilihan umum. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950
sudah dilakukan atau sudah diatur secara eksplisit berkenaan dengan pemilihan umum. Bahkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu mengenal dua jenis pemilihan umum ketika itu, pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante, suatu badan yang dipersiapkan untuk merumuskan konstitusi baru, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Jadi dengan prinsip-prinsip dasar yang juga sudah dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar sementara ketika itu, baik Konstitusi RIS 1949 maupun Undang-Undang Dasar sementara 1950. Misalnya dalam Konstitusi RIS 49 itu dikatakan di pasal 34-nya disebut begini, kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Jadi sudah disebut eksplisit soal pemilihan umum dalam Konstitusi RIS yang konstruksi yang sama itu juga ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada pasal 35-nya. Jadi apa namanya? Soal pemilihan umum itu kemudian memang ada perkembangan terus-menerus di konstitusi kita. Dan janji untuk melaksanakan pemilihan umum di awal kemerdekaan baru kemudian bisa dilaksanakan setelah tahun 55 ketika kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Arahap ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, itu desain konstitusi kita di awal-awal, baik Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar 45 awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ketika itu. Dan kita mulai melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955 yang berhasil memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante yang sengaja dipilih terpisah untuk memilih orang-orang yang akan menyusun konstitusi baru. Nah, teman-teman sekalian, peserta Zoom yang saya hormati, kita tahu ada peristiwa-peristiwa ketatanegaraan ketika tahun 50-an sampai 59 itu, di mana di ujung atau di pertengahan tahun 59, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa baca secara detail apa yang terjadi dengan lembaga yang dihasilkan dari pemilu yang dinilai oleh banyak kalangan sangat demokratis itu, menghasilkan DPR dan menghasilkan konstituante. Misalnya perdebatan di konstituante itu secara lengkap bisa kita baca dalam disertasi yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution yang judulnya tentang gagasan negara konstitusional itu, yang itu merekam peristiwa penting di Republik ini, perdebatan konstituante ketika mempersiapkan Undang-Undang Dasar baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun konstituante dibubarkan dan Soekarno membubarkan konstituante, kemudian mendeklarasikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 mulai tanggal 5 Juli tahun 59. Apa yang bisa kita jelaskan? Setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya jelaskan, tidak ada eksplisit menyebut soal pemilu. Tahun 59, 60, sampai kemudian ada peristiwa G30 SPKI, terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto di awal Orde Baru. Itu tidak ada pemilu, dan pemilu pertama baru dilaksanakan pada tahun 71. Dan kalau kita baca teks-teks hukum yang ada ketika itu, pemilu 1971 itu memang lebih banyak diamanatkan oleh TAP MPRS. Jadi Soeharto diangkat sebagai presiden, salah satu amanat MPR ketika itu adalah
melaksanakan pemilihan umum untuk memilih lembaga-lembaga yang diisi melalui pemilihan umum sebagai dicantumkan Undang-Undang Dasar 1945. Mulailah pemilihan umum dilaksanakan 71, diisi semua struktur kenegaraan itu secara wajar tahun 73, pemilihan umum kedua atau ketiga sepanjang sejarah kita tahun 77, lalu 82, 87, 92, 97, kemudian 98 terjadi reformasi, 99 ada pemilu pertama reformasi yang tadi disebutkan oleh moderator, oleh Mas Soleh. Kemudian 2004 setelah selesai perubahan konstitusi, kita melakukan pemilihan tidak hanya anggota parlemen, tapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 2009, 2014, 2019, ini yang sedang kita tunggu adalah pemilu tahun 2024. Nah, apa yang bisa saya jelaskan, teman-teman sekalian, sesuai dengan topik topik perkuliahan kita hari ini? Apa sih prinsip-prinsip yang diatur di dalam konstitusi kita? Kita bisa baca prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar hasil perubahan tersebut adalah adanya pengaturan yang jauh lebih detail berkenaan dengan pemilu itu sendiri. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita perbandingkan secara tekstual Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh para pendiri negara dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh para pengubah konstitusi yang dilakukan tahun 1999 sampai 2002 itu pemilihan umum itu diatur jauh lebih detail di konstitusi kita. Kita bisa baca soal pemilihan umum itu ada di pasal 6 berkaitan dengan presiden, pasal 6A. Kita bisa baca di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pemilu, kemudian siapa yang dipilih melalui pemilu, kemudian siapa yang menyelenggarakan pemilu itu. Bahkan di pasal 24C itu disebutkan kalau ada sengketa siapa yang menyelesaikan pemilu. Jadi kalau dibandingkan konstitusi yang dihasilkan oleh para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan tahun 1999 sampai tahun 2002, konstitusi kita tuh mengatur soal pemilu itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Bahkan ini nggak kita temukan dalam konstitusi Amerika Serikat sekalipun. Konstitusi Filipina misalnya. Dan tentu sama sekali berbeda jauh dengan undang-undang dasar yang dibuat oleh para pendiri negara. Nah, teman-teman sekalian, kalau dibaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, itu dicantumkan secara jelas apa yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas konstitusi kita. Mungkin nanti teman-teman sekalian kalau punya waktu melihat konstitusi hasil perubahan, silakan dilihat di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dicantumkan apa dan bagaimana pemilihan umum itu. Izinkan saya misalnya menyebut soal azas. Asas pemilihan umum itu disebut dalam pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung. Apa yang dimaksud dengan langsung? Memang konstitusi tidak mencantumkan apa yang dimaksud dengan langsung itu. Tapi kita bisa baca dari doktrin, pemikiran-pemikiran para ahli, dan kemudian oleh undang-undang yang menjadi pelaksana dari undang-undang dasar. Misalnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum kita bisa merujuk apa yang dimaksud dengan langsung itu. Langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Jadi yang punya hak pilih
datang ke tempat pemungutan suara, dia yang melakukan, tidak boleh diwakili siapapun, kemudian dia memilih sesuai dengan hati nuraninya. Itu prinsip langsung. Jadi kalau ada orang mencoba misalnya mau melakukan kecurangan dengan cara mempengaruhi berbagai model, kecuali dengan cara yang memang dibenarkan melalui kampanye, jual beli gagasan, dan segala macamnya, itu cara yang dibenarkan. Tapi kalau ada intimidasi di dalamnya, nah itu bisa nanti dinilai apakah itu melanggar prinsip langsung atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip yang pertama. Prinsip kedua, disebutkan dalam pasal 22E ayat 1 itu adalah prinsip umum. Artinya adalah semua warga negara yang memenuhi persyaratan itu tidak boleh dihalangi untuk memilih. Kecuali memang yang dilakukan pembatasan. Misalnya ada orang, warga negara, dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Itu boleh. Tapi di luar itu, semua warga negara itu harus diberikan kesempatan sepanjang memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Pertama, misalnya dia harus sudah memenuhi batas usia minimal memilih. Kalau kita menggunakan batas usia minimalnya 17 tahun, ada negara lain menggunakan 18 tahun, ada yang menggunakan 21 tahun, itu pembatasan yang dibenarkan oleh konstitusi. Nah, biasanya memang diberi kepada orang yang dianggap telah dewasa. Dewasa di situ 17 tahun. Atau dia boleh belum berusia 17 tahun, tapi sudah menikah. Jadi ada orang menikah umur 16, nah dia bisa diberi hak pilih. Walaupun sekarang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah ditentukan batas minimal usia pernikahan. Tapi Undang-Undang Pemilu kita mengatakan 17 tahun atau boleh kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, di luar itu boleh, kecuali misalnya saya sebutkan tadi diantaranya ada orang tertentu yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Jadi orang tidak boleh didiskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Jadi ya itulah prinsip umum. Seorang profesor suaranya nilainya sama dengan orang yang bukan profesor, dengan mahasiswa. Jadi kenapa? Kita menganut sistem one man, one vote. Jadi satu orang, satu suara. Nah itu yang dimaksud dengan prinsip umum. Prinsip bebas adalah orang yang punya hak pilih itu bebas menentukan, memilih, bebas menentukan tanpa paksaan siapapun. Jadi ini agak berkelindan ya dengan langsung tadi. Bebas itu di dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Nah ini yang sekarang orang agak mulai khawatir. Makanya dihimbau sekarang pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jangan kemudian karena faktor ini dan segala macamnya. Memang kita tidak bisa hindari. Ada faktor subjektif dalam diri kita untuk menentukan pilihan. Tapi faktor subjektif itu harusnya timbul karena karena pilihan sendiri, bukan karena ada faktor-faktor yang di luar dirinya. Yang keempat itu disebutkan rahasia. Jadi nggak boleh orang tahu apa yang kita pilih. Jadi kalau ada nanti di tempat pemungutan suara ada tanda dan segala macamnya, kita harus ajukan keberatan. Bahkan sekarang dihimbau sebelum memasuki tempat pemungutan suara, warga negara yang punya hak pilih buka dulu kertas suaranya, dilihat dulu. Ada enggak yang mencurigakan? Ada mungkin dikasih tanda, ada yang sudah dilobangi dan segala macamnya. Kalau kertas itu bersih, tidak ada tanda, tidak ada yang cacat, baru kita menggunakan hak pilih ke dalam kotak suara. Ini bagian dari upaya mewujudkan
azas rahasia dalam pemilihan umum itu. Nah, yang kelima jujur. Jadi ini jujur ini memang lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu, orang yang kemudian ditugaskan untuk mengawas keberlangsungan orang menggunakan hak pilih. Nah, itu harus bersikap jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adil dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, teman-teman sekalian, kalau dibaca pasal 22E, disebutkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada satu prinsip lain lagi, atau azas lain lagi, yang berkenaan dengan pemilihan umum, yang tidak eksplisit disebut dalam pasal 22E ayat 1, yaitu prinsip pemilihan umum itu harus dilaksanakan secara berkala. Artinya apa? Kalau kita sudah menganut setiap 5 tahun sekali, maka itu setiap 5 tahun sekali dilaksanakan pemungutan suara atau pemilihan umum. Jadi nggak boleh, dulu kan kita pernah mendengar ya, ada upaya untuk memperpanjang jabatan presiden ditambah sekian tahun, atau mau soal periodisasi sudah diatur di konstitusi. Prinsip berkala itu menjadi salah satu prinsip penting untuk pemilu di negara-negara demokratis. Itu Pak, prinsipnya. Nah, di luar itu, pemilu konstitusi kita mengatur secara eksplisit pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, memilih presiden dan wakil presiden. Itu di pasal 22E ayat 2. Di luar itu, kita juga melakukan pemilihan untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Sebagai wujud dari apa yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, yang itu juga sudah diposisikan sebagai rejim pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan terakhir Mahkamah Konstitusi tahun lalu itu sudah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah itu masuk pada rejim pemilihan umum, jadi tidak pada rejim pemerintahan daerah lagi. Dulu ini ada perdebatan yang panjang soal ini, tapi sekarang itu sudah dikelirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu masuk kepada rejim pemilihan umum. Sekalipun tidak disebut dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bahkan di dalam pasal 22E ini juga dijelaskan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi diatur dalam konstitusi, ini bagian dari tadi saya sebutkan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, bahwa yang menyelenggarakan pemilihan umum itu adalah sebuah komisi pemilihan umum yang disebutkan di sini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi kenapa disebutkan bersifat nasional? Agar itu proses pembentukannya tidak lain daerah, lain modelnya, dan segala macam, itu bisa mempengaruhi azas-azas pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E ayat 1. Makanya ditegaskan, pemilihan umum itu punya rejimnya sendiri, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, yang dipilih dengan proses yang lebih demokratis. Walaupun kemarin ada banyak perdebatan pemilihannya begini dan segala macam. Tetapi kalau dibaca konstitusi, itu sudah didesain menjadi sebuah komisi pemilihan umum yang mandiri. Nah, itu yang diatur di dalam pasal 22E. Bahkan kalau kita rujuk ke pasal 6, seperti yang saya katakan tadi, pasal 6A itu juga diatur tentang bagaimana presiden dipilih. Jadi kalau pemilihan anggota legislatif tidak detail diatur di konstitusi. Hanya disebutkan aja pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sistem apa yang dianut nggak disebutkan. Apakah kita mau dengan sistem distrik dan disebutkan di konstitusi.
Apakah kita mau dengan sistem proporsional? Enggak disebutkan di konstitusi. Kalau proporsionalnya, apakah proporsional tertutup atau proporsional terbuka, itu juga tidak disebutkan oleh konstitusi. Tapi perkembangan pengaturan hukum kita kemudian menegaskan kita menganut sistem proporsional dengan daftar terbuka. Dan itu kemudian sudah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa proporsional terbuka adalah konstitusional, karena dulu ada yang mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi mengatakan sistem proporsional terbuka itu inkonstitusional. Lalu diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sistem proporsional terbuka adalah konstitusional, dan sudah diputus seperti itu. Nah, di pasal 6A itu diatur tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Kenapa ini perlu betul diatur agak lebih detail? Pertama, kalau kita baca risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, memang perdebatan soal bagaimana presiden dipilih itu agak kencang. Ada yang mengatakan tetap dengan MPR seperti yang lama, tapi dikatakan kalau pilihnya oleh lembaga perwakilan rakyat itu menyalahi prinsip atau ciri-ciri sistem presidensil. Lalu ada ide, oke, separuh dipilih oleh rakyat, lalu hasil akhirnya ditentukan oleh MPR. Itu pun tertolak. Akhirnya kita melakukan pemilihan secara langsung. Dan itu sudah kita mulai sejak tahun 2004. Mulai terpilih 2004 itu hasil pemilihan langsung Pak SBY, 2009 Pak SBY lagi, 2014 terpilih Pak Jokowi, 2019 terpilih Pak Jokowi, ini 2024 yang sedang kita tunggu siapa yang akan terpilih nanti. Nah, itu yang diatur oleh konstitusi. Dan di luar itu, teman-teman sekalian, konstitusi kita juga menyediakan tempat kalau terjadi sengketa hasil pemilihan. Nah, kita kemudian Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa kalau akan bersengketa soal hasil pemilihan umum, itu akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi di pasal 24C 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan itu sudah mulai mengambil peran dalam penyelesaian sengketa pemilu mulai tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Bahkan teman-teman sekalian, peran Mahkamah Konstitusi juga dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi ini perlu saya kemukakan untuk menjelaskan kepada kita bahwa secara hukum di konstitusi kita itu jauh lebih detail mengatur soal pemilihan umum dibandingkan beberapa konstitusi. Misalnya silakan baca konstitusi bersistem presidensial ya, baca Filipina, baca Amerika Serikat sendiri pun yang dianggap sebagai negara yang menjadi contoh ketika orang mau mendesain sistem presidensial untuk diberlakukan di sebuah negara. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, dengan desain yang sudah dibuat sedemikian di konstitusi, itu sudah banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi buku yang tadi saya katakan ke teman-teman, buku yang warnanya hitam ini, yang judulnya Pemilihan Umum Demokratis, itu di dalamnya bercerita soal prinsip atau azas pemilihan umum, kemudian prinsip azas pemilihan umum dalam konstitusi Indonesia, lalu kemudian bagaimana perkembangan pemilihan umum itu sejak tahun 55 sampai terakhir 2019 di buku ini, lalu kemudian bagaimana pemilu itu diselesaikan dan peran apa yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah itu sudah ada dalam buku ini, memang tidak terlalu tebal ya, karena memang sengaja dibuat dibuat lebih detail karena ini lebih menggambarkan prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia dan prinsip-prinsip apa sih yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden
pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk pemilihan kepala daerah. Teman-teman sekalian, itu pengantar saya, dan saya hitung sudah 43 menit saya menyampaikan pengantar. Mudah-mudahan di sisa waktu ini bisa ada diskusi yang lebih menarik antara kita di forum atau di ruang Zoom ini. Terima kasih Mas Muhammad Soleh. Saya sangat senang ya diundang untuk pengantar diskusi sekaligus pembuka tahun kuliah di Universitas Cyber atau Muhammadiyah ini, dan sebagai orang yang sedikit mengalami atau pernah menulis banyak isu pemilu dan sekarang berhadapan dengan kasus-kasus konkret pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tentu yang saya ceritakan tadi bisa memberi manfaat untuk kita bersama. Mas Muhammad Soleh,